bagian yang paling atas. Itu dijawab per kelompok. Kenapa? Satu meja. Diskusikan dia satu meja. Alat tadi nyiramnya ke tanah, bagus. Sampai disuruh dia nyiramnya ke tanah. Tapi airnya kan di tanah. Kenapa bisa sampai ke daun sini, ke bunga, ke daun, ke batang? Kenapa? Orik sama Wahyu sama si Johannes kalau kerja sama pun nggak apa-apa sebangku ibu. Sudah? Belum. Di sini ibu ada namanya metode pembelajaran talking stick. Talking apa artinya? Berbicara. Hebat Prabu. Berbicara. Stick artinya apa? Stick artinya tongkat. Artinya talking stick itu adalah tongkat yang berbicara. Jadi nanti ibu akan jatuhkan ini ke sukaan ibu mau kemana? Bacakan jawabannya. Misalnya ibu jatuhkan kemari. Yang baca si Saka. Saka boleh berjalan menunjuk ke siapa yang mau jawabannya pilih. Nanti jawaban yang paling mendekati itu dia yang menang. Ngerti? Ngerti sedikit? Aku tadi di WA ibu suruh mulai aja. Udah, cepat dulu. Udah, kalau udah, ibu ini jalan, stick ibu jatuhkan kemana terserah ibu, karena ibu mau pakai metode talking stick. Sekarang ibu itu mau jatuhkan kemana ya? Coba, silakan jawab. Pegang ini stick ya. Mau jawabnya maju ke depan? Jawabannya maju ke depan aja. Kelompok dari si Siti dan Jalpa. Karena air itu diserap oleh akar sehingga bisa sampai bagian yang paling atas. Oke, karena intinya karena diserap sama akar gitu ya. Oke, nggak apa-apa, karena diserap oleh akar. Siti dan Jalpa selanjutnya menunjuk siapa?
dan dibawa turun ke akar. Itu dia plum. Plum dia ke bawah, kalau silem dia dari bawah ke atas. Itu aja ingatnya. Alhamdulillah. Kemudian sedikit lagi selesai nih. Oh mati. Udah nggak apa-apa. Selanjutnya ini sedikit lagi satu lagi. Di mana saja tumbuhan dapat tumbuh? Tanah air. Di ada yang jawab tanah, ada yang jawab air. Bener. Tapi yang paling benar, tumbuhan dapat tumbuh di Alam. Di bumi. Di tanah. lagi. Subur. Di mana? Ada yang subur, belum tepat. Air. Belum tepat. Hutan. Alam. Iya, alam ada lagi kurang depannya. Alam semesta. Di dataran tinggi. Dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Jadinya ketahuan. Nah, tumbuhan dapat tumbuh di bentang alam. Namanya bentang, luas. Bentang alam, alam yang luas. Nah, apa aja bentang alam itu? Inilah dia. Dataran tinggi, dataran rendah. Coba baca dulu, Gunawan. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk wilayah dataran bumi yang relatif datar. Dataran tinggi disebut Juga dengan plateau atau plateau atau plato. Maju aja ke depan. plateau. Juga dengan wilayah daratan adalah bagian dari Cokek dan lain-lain. Oke, terima kasih kawan. Dataran tinggi itu adanya di mana kalau dekat kita? Lagi. Ada kan strawberry kan? Ada. Ada kan jeruk kan? Ada. Yang seperti ini biasanya cocoknya hidup di dataran tinggi. Kemudian dataran rendah yang biasanya hidup yaitu adalah padi, nanas, dan pisang. Dan terakhir, dianya adalah di pantai. Pantai merupakan suatu bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan biasanya tumbuhan yang hidup adalah kelapa, mangrove, dan tembakau. Oke. Udah selesai pula, Bu. Oke, kalau seperti itu mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Coba dulu yang tadi ada soalnya, mengapa air di tanah bisa sampai ke daun semuanya dikumpulkan.
hari ini? Hari ini kita belajar apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Siti. Kesimpulan mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Iya, sebelum itu ada nih. Kita belajar hari ini belajar apa saja? Apa, Tori? Itu bagian dari mata pelajaran apa? IPA. IPAS. Ada lagi nggak selain dari IPA? Ada. Apa? IPS di bagian mana? Dataran tinggi. Iya, hebat. Jawab gitu aja mikir loh. Jadi hari ini kita belajar IPA, yaitu mengenal bagian-bagian dari tumbuhan, dan IPS-nya yaitu mengenai dataran tinggi atau bentang alam. Nah, bentang alam itu kan udah dijelaskan kan? Udah. Kemudian apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nanti ibu benerin, nggak apa-apa. Siapa yang bisa menyimpulkan? Takut? Enggak ibu makan. Enggak ibu makan. Salah kan ibu benerin kan? Kayak ini nih, ibu ambil hipotesis awal. Ya, tarik dulu. Oke, kesimpulan dari Torik itu mengenal bagian-bagian dari tumbuhan, dari proses apa tadi? Oh, proses dan tempatnya. Oke, nggak apa-apa. Apa jawaban dari Haikal? Jadi kita dapat mengetahui bagaimana caranya tumbuhan untuk membuat buah dan di mana letaknya tumbuhan itu bisa hidup. Oke, hebat Haikal dan juga Torik. Di sini Ibu sedikit menambahi bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan itu ada akar, batang, daun, biji buah dan bunga, dan kemudian tumbuhan dan juga manusia saling membutuhkan. Karena tumbuhan juga sebagai salah satu makanan kita. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tugas di rumah membuat karangan dengan bertemakan tumbuhan. Itu bagian dari bahasa Indonesianya hari ini. Membuat sebuah karangan bagian dari tumbuhan. Udah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini.